Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumatera Barat. Bersama saya Vina Lundansari. Hari ini tentunya kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Luandu Sumatera Barat, Bapak Muhammad. Selamat datang Bapak di Terima kasih. Pak. Alhamdulillah sehat. Mungkin bolehlah disapa dulu Pak sahabat Bawaslu di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Oh ya, terima kasih. Halo semua sahabat Bawaslu, senang sekali hari ini saya hadir di podcastnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti pembicaraan kita bisa menambah insight bagi kita semua ya, untuk terus yang topik kita hari ini tentang anak, untuk terus memastikan bahwa anak itu adalah kepentingan utama kita. Terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, tema podcast kita hari ini tentunya saja mengangkat tema perlindungan hak asasi anak dalam proses pemilu, serta upaya apa dalam melahirkan pemilih pemula. Sebelumnya kami mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional yang ke-41 tahun, yang tentunya diperingati setiap tanggal 23 Juli. Sedikit saja nih informasi bahwa Hari Anak Nasional di tahun 2002 ini mengusung tema yang sangat hebat, dan itu anak hebat Indonesia tua menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Pak Muhammad, mungkin panggilan akrabnya kita panggil Pak Mu saja, boleh Pak? Boleh. Kalau begini Pak Mu, mungkin bisa dengan mengusung tema di Hari Anak Nasional 2025 ini, mungkin bisa sedikit Pak, apa harapan, apa mungkin bisa diceritakan terkait tema yang diangkat pada Hari Anak 2025. Ya, kalau kita lihat tema sentralnya itu kan mengarah kepada bahwa sampai hari ini kita masih merasa bahwa upaya-upaya untuk memperkuat kualitas kehidupan anak itu kan masih harus ditingkatkan. Makanya kemudian harus ada upaya yang lebih dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa ke depan kondisi kehidupan anak di Indonesia itu makin lama makin kuat, hak-haknya terpenuhi, pelanggaran anak tidak ada lagi gitu. Karena memang 2045 itu sebetulnya kita akan memastikan kehidupan itu akan diisi oleh manusia yang hari ini disebut anak gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang dewasa hari ini harus memastikan bagaimana anak hari ini sebagai pewaris masa depan bangsa itu ya harus dilindungi, harus dipenuhi haknya. Karena saya sudah sedikit yakin ya, orang-orang dewasa hari ini yang mengambil keputusan 20 tahun yang akan datang udah pada nggak ada gitu ya. Kalau hari ini misalnya saya umurnya 40 tahun, 20 tahun lagi kan udah 60 gitu. Apalah yang kemudian bisa dilakukan oleh orang 60 gitu. Tapi saya hari ini bisa berkontribusi untuk memastikan manusia yang akan mengisi kehidupan negara nanti 2045 itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kemudian terpenuhi haknya, sehingga bangsa kita ini memang bisa nanti dititipkan kepada mereka. Jadi esensi dari tema sentral itu saya kira, ayo semua elemen masyarakat kita terus bahu-membahu untuk memastikan bahwa kehidupan anak itu makin hari harus makin baik, karena kita berharap 2045 itu memang benar-benar Indonesia Emas. Oke, baik sahabat Bawaslu, tentunya untuk menciptakan Indonesia Emas dan generasi anak-anak hebat ini tidak hanya menjadi kewajiban bangsa Indonesia saja, tapi juga menjadi kewajiban di semua elemen masyarakat ya Pak ya. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebagai Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi anak itu sendiri? Ya, sebetulnya kalau kemudian kita lihat konteks konvensi hak anak yang sudah hampir disepakati di seluruh dunia, itu jelas dinyatakan bahwa anak itu kan sebetulnya adalah sebuah subjek hukum yang dia memiliki hak asasi sama dengan manusia yang lain, gitu ya. Kebetulan aja kemudian bentuknya kecil, gitu ya. Bentuknya kecil, dia dalam tahap tumbuh dan berkembang, tapi sebetulnya dia
sama dengan manusia-manusia dewasa yang lain punya hak yang tidak berbeda ya. Kalau kemudian manusia dewasa punya hak untuk hidup, dia juga punya hak untuk memiliki ruang hidup gitu kan. Dia juga punya hak untuk tumbuh dan berkembang, punya hak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir yang paling penting itu dia punya hak untuk berpartisipasi. Nah, berpartisipasi di sini adalah punya hak untuk didengar pendapatnya, idenya, dan gagasannya yang berkaitan dengan tumbuh kembang gitu. Nah, pada dasarnya hak asasi itu diatur di dalam 4 hak dasar tadi ya. Gitu. Nah, apa yang menjadi perbedaan dengan orang dewasa? Kalau orang dewasa kan ketika hak asasinya terlanggar dia bisa berjuang ya. Mungkin hari ini gajinya nggak dibayar, misalnya, atau ruang hidupnya dirampas. Manusia dewasa bisa protes gitu. Dia bisa menggalang opini dan lain sebagainya. Nah, dia anak, ini bedanya. Kalau anak hak-haknya terlanggar, dia nggak bisa memperjuangkan sendiri. Butuh kemudian orang dewasa untuk memahami bahwa ada situasi yang kemudian hari ini melanggar haknya. Nah, oleh karena itu nggak heran ya kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan itu biasanya mulai terungkap apabila derajatnya sudah mengkhawatirkan. Tapi begitu awalnya, contoh lah konteks kekerasan seksual, awal ketika kemudian dia dilecehkan, dia nggak tahu harus ngapain gitu ya. Kalau orang dewasanya nggak aware dengan itu ya akhirnya dari pelecehan lalu kemudian ke tindakan seksual yang lebih dalam gitu. Dan begitu kemudian dia udah hampir merenggut jiwa baru kemudian ketahuan gitu. Nah, bedanya anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk aware, melihat bahwa ada situasi yang mengancam hak mereka, tapi orang dewasa begitu haknya terancam dia bisa melakukan upaya. Jadi hak asasi anak itu ya dia adalah manusia, dia saja hukum, dia punya hak yang sama dengan manusia dewasa yang lain, hanya saja dalam perjuangannya dia butuh orang dewasa yang lain untuk itu. Nah, karena kita di Bawaslu Pak tentu tidak jauh dengan kepemiluan ya Pak. Iya. Jadi dari hak asasi anak yang sudah dijelaskan tadi, berarti anak-anak juga mempunyai hak-hak anak sendiri, termasuk apa yang sudah dilakukan dan dimiliki oleh orang dewasa. Nah, di kepemiluan sendiri Pak, apa sih kaitannya dengan kepemiluan di Indonesia ini Pak? Iya, proses pemilu kita itu kan sebuah pesta yang besar ya. Iya. Bahkan setahun sebelum pencoblosan itu hiruk pikuknya sudah di mana-mana gitu ya. Pertama bahwa ada potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Lagi-lagi kalau kemudian orang dewasa yang ikut pesta demokrasinya nggak aware, itu akan terjadi gitu. Misalnya sudah ada dalam ketentuan bahwa dilarang bawa anak itu untuk berkampanye, misalnya langsung ke lapangan misalnya, itu masih ditemukan ada yang bawa gitu ya. Kadang-kadang kita temukan kasus tuh anak-anak disuruh ngajak keluarga untuk masang bendera parpol misalnya gitu ya. Nah, padahal dia punya hak untuk hidup ya. Kalau tiba-tiba kemudian dia jatuh mati, artinya 2045 kita kehilangan calon menteri misalnya, calon presiden misalnya. Nah, itu potensi pelanggaran banyak gitu ya. Nah, apa hubungannya? Nah, kalau kita sebagai orang dewasa yang terlibat di dalam pesta demokrasi nggak aware dengan hak anak, maka potensi pelanggaran yang terjadi itu banyak sekali gitu. Belum lagi nanti kemudian melihat bahwa kalau kita merujuk kepada definisi anak itu usianya adalah di bawah 18 tahun, ada potensi pemilih pemula di dalamnya gitu. 17 sampai 18 gitu. Nah, itu segmen yang kemudian menurut saya gampang dieksploitasi oleh kandidat misalnya ya, gampang kemudian dimanipulasi karena mereka adalah anak-anak yang kemudian belum cukup pengetahuan untuk memahami pesta demokrasi ini apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi kalau lagi-lagi kalau kemudian relevansinya apa dengan kepemiluan ya itu tadi, ayo orang dewasa yang ikut pesta pemilu itu aware dulu dengan apa itu hak anak, sehingga kemudian Anda dipastikan nanti mengikuti tahapan pemilu itu tidak dengan melanggar melanggar hak anak gitu. Karena kalau kita nggak aware, potensi pelanggarannya banyak sekali. Saya kira poinnya di situ, Mbak. Berarti kan tadi yang disampaikan bahwa dalam proses pemilu ini sendiri pun ternyata ada hak-hak anak-anak yang dilanggar oleh politik yang tidak baik ya Pak, yang tidak baiknya. Contohnya saja di proses kampanye, pada tahapan kampanye. Nah, sebagai
sebagai Yayasan Ruang Anak Uninya Pak, selama proses pemilu khususnya di tahap kampanye, apakah ada gitu Pak yang melaporkan terkait mobilisasi atau eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye dari partai politik ataupun pasangan calon? Banyak ya, kita ketemu laporan terus nih gitu. Tapi memang lagi-lagi soal pelanggaran hak anak di dalam proses kampanye itu kami merasa belum menjadi satu poin penting di dalam proses pengawasan ya. Belum kami lihat tiba-tiba kemudian satu proses kampanye bisa dihentikan begitu kemudian ditemukan anak gitu kan, itu kan belum sampai ke situ ya pengawasannya gitu. Tetapi kemudian secara yayasan kami, lembaga kami dengan berbagai partai politik itu terus kemudian menyampaikan data-data informasi bahwa Anda ini nggak bisa begini gitu kan, teman-teman parpol nggak bisa begini, ini akan terjadi potensi dan lain sebagainya, potensi pelanggaran dan lain sebagainya gitu. Tapi memang diskusi-diskusi kita lakukan terus gitu untuk meningkatkan perubahan. Salah satu kemarin yang terungkap ya begini nih catatannya, yang kami inginkan nanti kembali itu orang dewasanya gitu, mama papanya. Tapi kalau kemudian mama papanya ikuti membawa anaknya, terus sulit juga gitu kan. Nah, jadi ada satu situasi yang memang susah dikendalikan, tetapi bukan menjadi dasar alasan bagi kita untuk kemudian terus membiarkan. Makanya kemudian dengan teman-teman partai politik kami juga terus menghimbau, menyampaikan ada laporan, ada yang begini gitu. Tapi kan lagi-lagi pembuktiannya cukup susah ya. Tiba-tiba kemudian kami lihat ada anak yang ikut rombongan di mobil bak terbuka, di depannya iring-iringan parpol misalnya gitu ya. Ya bagaimana membuktikan bahwa dia adalah peserta kampanye yang resmi dan tanda kutip yang disiapkan oleh parpol, itu kan susah juga gitu kan. Inilah memang yang jadi kendala. Nah, ke depan barangkali ini yang kemudian harus kita temukan rumusannya. Bagaimana lagi-lagi pesta demokrasi itu mestinya harus dinikmati sebagai sebuah pesta, yang namanya aja pesta gitu. Artinya tidak terjadi pelanggaran terhadap anak di dalam proses pelaksanaan. Oke, baik sahabat Bawaslu, sudah kita dengarkan dan mungkin ini perlu kita dalami dan kita pahami juga bersama. Nah, tentu kalau ada anak-anak, kan anak-anak ini di usia 18 tahun ke bawah ya Kak, 18 tahun ke bawah. Berarti di usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun kan mereka sudah memiliki hak pilih. Nah, tentu berarti anak-anak ini pun menjadi cikal bakal sebagai pemilih pemula gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak apa sedikit banyaknya yang Bapak ketahui tentang pemilih pemula ini Pak. Nah, dan apakah peran sekolah atau lembaga pendidikan dalam membentuk karakter pemilih pemula itu? Ya. Ada beberapa hal ini. Pertama, bahwa proses demokrasi di negara kita yang ditandai dengan pemilu itu sesuatu yang kemudian penting harus dipahami oleh anak gitu ya. Nggak mesti kemudian dia memilih pemula. Jadi anak SD pun sebetulnya harus dipaparkan bahwa negara kita sekali 5 tahun ada ini loh gitu kan. Inilah kemudian suksesi kepemimpinan, bagaimana kemudian negara memunculkan pemimpin baru gitu. Itu harus dikasih tahu ke anak gitu. Anak harus aware juga dengan bagaimana negara kita punya sistem gitu kan. Yang kedua, kalau kemudian dia jadi pemilih pemula, tentu kemudian harus ada tambahan edukasi bagaimana kemudian mereka memiliki kapasitas dalam memutuskan, dalam memilih gitu kan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian jadi penting menurut saya, bahwa hari ini kita belum menemukan metodologi dan pendekatan bagaimana kemudian anak-anak kita memiliki pengetahuan yang cukup di dalam memahami bahwa ada pesta pemilu untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi gitu. Dan ini tidak hanya jadi tanggung jawab institusi pemerintah, tapi semua kita tanggung jawab gitu.
gitu. Terutama untuk pemilih pemula, mesti harus ada edukasi tentang bagaimana kemudian mereka memahami kelompok mereka adalah potensi pemilih, mereka cukup besar jumlahnya dan menentukan masa depan bangsa. Tetapi di lain pihak mereka juga harus diedukasi bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang siapa kandidat yang harus dipilih, bagaimana track record dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian pengetahuan itu harus di-endorse melalui proses-proses pendidikan resmi atau tidak? Saya kira kita bisa memperdebatkannya itu di dalam aspek metode dan pendekatan. Tapi menurut saya generasi Gen Z milenial sekarang kan punya akses terhadap berbagai sumber pengetahuan ya bisa aja kemudian misalnya ke depan teman-teman yang mengurusi pesta demokrasi pemilu ini punya platform digital yang kemudian bisa membagi pengetahuan soal bagaimana anak dengan pemilu itu. Mungkin punya satu aplikasi yang mereka bisa mensimulasikan bagaimana proses pemilu itu berjalan dari awal gitu. Nah, ini kan satu hal yang harus dipikirkan ke depan gitu. Bagaimana juga mengedukasi mereka bahwa kamu pemilih tetapi kamu masih anak, kamu tidak boleh dieksploitasi begini ya, 1, 2, 3. Dan oleh karena itu jika kamu melihat temanmu begini, kamu juga bisa lapor gitu. Ada semacam panik button apa di aplikasi yang kemudian dia potret gitu, ini teman saya nih lagi bawa parpol nih, lagi manjat-manjat pasang-pasang bendera parpol gitu. Nah, dengan demikian kan ada satu sistem yang kita bangun, edukasinya jalan tuh gitu. Nah, teman-teman di bagian pengawasan pemilu juga terbantu kan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemudian pelanggaran terhadap haknya itu terjadi di dalam proses pemilu gitu. Nah, ini yang kemudian belum banyak diungkap ya. Biasanya pelanggaran yang banyak itu ya money politik dan lain sebagainya, tapi bahwa ada pelanggaran hak anak ini itu terjadi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sahabat Bawaslu ini sedikit saja kalau terkait keinformasian kepemiluan Bawaslu sendiri, sebenarnya kita punya beberapa media sosial, ada website, kita juga punya website PPID untuk layanan publik. Mungkin ada data atau pengetahuan terkait kepemiluan yang mungkin masyarakat pengen tahu gitu. Dari Instagram pun kita berusaha untuk aktif. Nah, mungkin salah satunya dengan kita podcast bersama dua yayasan ini, Yayasan Pemenangan Dunia ini di YouTube, karena nanti juga akan ditayangkan Pak, karena itu akan menjadi daya tarik nih Pak untuk masyarakat, khususnya orang tua gitu. Jadi dengan melihat dengan anak dengan ketua Yayasan Pemenangan Dunia tertarik untuk melihat kan. Jadi itu salah satu mungkin edukasi atau sosialisasi kita nanti Pak ke orang tua ataupun anak-anak yang akan menjadi pemilih mulai ini. Menurut saya menarik juga ya kalau kemudian ke depan ini teman-teman medianya Bawaslu punya film animasi yang kemudian bisa dikonsumsi anak misalnya 7-10 tahun tentang ya bagaimana negara kita melakukan suksesi kepemimpinan gitu ya. Begini loh gitu. Jadi kamu sebagai anak suatu saat siap-siap aja menggantikan proses ini gitu. Tapi saat ini begini caranya, kalau terjadi begini nggak boleh gitu. Nah, ini kan edukasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada dua hal. Satu, bahwa edukasi tentang kepemiluan untuk ke anak sedini mungkin itu adalah jadi keharusan gitu. Pesta demokrasi itu nggak jadi konsumsi orang dewasa aja gitu. Nah, gitu. Jadi anak umur 7 tahun pun tahu bahwa oh ya 2029 kita mau pemilihan presiden lagi misalnya. Oh yang beginilah kemudian negara kita cari presiden gitu. Itu edukasi yang harus dilakukan gitu. Tapi seiring dengan itu juga ada informasi bahwa selama proses suksesi kepemimpinan itu sebagai seorang anak kamu tidak boleh diiniin, kamu tidak boleh ini. Nah, kalau Bawaslu punya film animasi yang begitu, wah saya kira hebat sekali gitu. Artinya teman-teman Bawaslu mulai menempatkan anak sebagai warga negara yang sebetulnya punya hak yang sama dengan warga negara dewasa yang lain. Nah, akhirnya secara perlahan nanti anak-anak tidak dimarginalisasikan. Dia terangkat derajatnya dan diakui sebagai sebuah subjek hukum yang memiliki hak. Dan itu sudah ditentukan, sudah ditegaskan di dalam berbagai regulasi kita.
Baik sahabat Bawaslu, sebagai closing statement, kita minta mungkin pesan dan kesan dari narasumber kita terkait tema podcast kita hari ini. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa demokratisasi itu adalah sesuatu yang penting ya di dalam bernegara. Ini mesti harus dipahami oleh anak dan orang dewasa harus menyajikan itu dengan baik. Yang kedua, bahwa ke pesta suksesi kepemimpinan dalam bentuk pemilu itu sudah menjadi keniscayaan negara kita gitu. Sekali 5 tahun kita akan berhadapan dengan itu gitu. Oleh karena itu, ayo dong orang dewasa, orang tua juga ya. Orang tua, orang dewasa yang kemudian ngurusin parpol, ngurusin kampanye, ayo aware dengan hak anak, karena kalau kita nggak aware, kalau kita nggak kemudian menempatkan posisi mereka kepada posisi yang baik, maka kita bisa terjebak dalam potensi pelanggaran selama proses demokratisasi itu. Jadi ke depan saya kira bahwa ini yang kemudian harus didorong lama-lama seluruh orang dewasa mulai menempatkan kepentingan terbaik bagi anak itu dalam satu tempat yang lebih baik lah di dalam berbagai proses kehidupan, terutama proses. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.